Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang bisa disiapkan buku temanya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yakni indahnya keberagaman. Oke, akan saya share screen dulu. Oke. Apa kabar kalian anak-anak? Baik. Oke, saya harap kalian selalu sehat selalu ya di rumah ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yakni indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Jadi pembelajaran 1 ya. Oke, perhatikan sini nak ya. Sambil dibuka bukunya yang tema 1, indahnya kebersamaan, halaman 4 sampai 5. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini yakni setelah membaca teks tentang keberagaman budaya, kalian mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setelah itu, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, kalian mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setelah wawancara sederhana, kalian juga bisa mampu menyebutkan keragaman budaya. Setelah wawancara juga, kalian mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan lain-lain. Setelah eksplorasi, kalian mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam alat musik. Setelah eksplorasi, kalian juga mampu menyajikan laporan hasil pengamatan. Oke, sekarang saya mau tanya ke kalian. Perhatikan gambar berikut. Pakaian adat dari manakah ini? Bali. Oke, pinter. Nah, itu apakah nama rumah adat? Apakah nama rumah adat Bali? Ayo. Gapura Candi Ya, pinter. Gapura Candi. Candi apa? Bentar. Pinter. Selanjutnya. Maaf, makanan khas Bali ya, ini apa? Ayam Bendu. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang budaya Indonesia, nak. Anak-anak berasal dari suku apa? Ayo. Jawa. Jawa, Minang. Oke, kalian dari Jawa, nggih. Lanjut. Indonesia terdiri atas berbagai macam, ya. Bisa kalian baca sendiri, bangsa dan budaya, namun tetap dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yani, keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan kita wajib mensyukurinya ya. Oke, di mana kita dapat temui keragaman suku dan budaya? Di mana, nak? Ayo dibuka LKS-nya yang halaman 4 sama 5. Ayo, di mana? Pawai budaya, pinter. Ini bacaannya, pawai budaya ya, bisa kalian cermati sendiri. Lihat, ayo dibaca, sambil dibaca sendiri dalam hati. Sudah? Kalian kemarin sudah saya suruh belajar ya tentang pawai budaya. Ini paragrafnya. Oke, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari rombongan laki-laki dan seterusnya. Silakan dicermati isi teksnya. Oke, budaya Bali terkenal karena titik-titik ya, silakan dicermati. Oke, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju pokok. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sopatalu. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Oke, alat musik ini berupa suling bambu besar. Oke, baca sendiri ya. Oke. Berapa paragraf wacana tersebut? Ayo, paragraf yang ada di LKS itu ada berapa paragraf? 5 paragraf. Ada 5 paragraf. Oke, ini paragraf pertama ya. Dicermati paragraf yang pertama. Sudah tahu maksudnya untuk yang paragraf pertama? Sudah, pinter. Ini paragraf kedua. Sudah bisa nangkep ya yang paragraf kedua? Oke.
Oke, lanjut. Ini paragraf ketiga. Nah, ini paragraf 4 dan paragraf 5. Kalian sudah paham apa inti dari bacaan itu tentang pawai budaya? Ya. Sekarang saya coba apa itu paragraf akan saya jelaskan dulu. Paragraf atau alinea ada bagian wacana yang mengungkapkan suatu kejadian atau peristiwa yang lengkap atau satu tema yang dalam rangka tulisan ditandai dengan kalimat pertama yang menjorok ke dalam atau jarak spasi yang lebih. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragrafnya itu bisa memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Setelah itu, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama atau yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung yakni uraian tambahan informasi tentang gagasan pokok. Jadi kalimat ini adalah mendukung dari gagasan pokok. Itu namanya gagasan pendukung. Letak gagasan pokok itu sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, di akhir, atau di awal dan akhir. Atau bisa jadi ide pokok itu terletak di seluruh paragraf ya. Cara menentukan gagasan pokok gimana? Oke, membaca paragraf dengan cermat, membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, coba cermati paragraf 1 ini. Kira-kira ide pokoknya apa sih ini paragraf 1 ini? Pawai budaya sangat menarik bagi warga. Pawai sama Bapak. Oke, pintar. Jadi, yang dibicarakan pada paragraf ini yakni pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Bakan. Sudah pintar ya, kalian sudah paham. Oke. Sekarang tugas kalian di rumah yakni tentukan gagasan pokok dan pendukung paragraf 2 sampai 5. Tadi kan saya jelaskan yang paragraf 1 ya, yang kita bahas di sini bareng-bareng. Sekarang kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 2 sampai 5 dalam bentuk peta pikiran seperti yang ada di gambar itu loh, Nak, ya. Yang ada di slide ini ya. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan atau ada yang belum dimengerti? Sudah mengerti ya? Oke. Oke, Nak, sampai sekian pertemuan kita pada pembelajaran pertama ini. Ingat, jangan lupa kerjakan tugasnya di rumah, ya. Oke, kerjakan tugasnya di rumah. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Jaga kesehatan selalu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.